Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 teori graf yang beranggotakan 1M Yurafi Ardemas Rofi NIM 1924101025, kemudian Muhammad Hasyim Asyari NIM 1047, ada Muhammad Syafiq NIM 1071 dan Ahmad Gali Indra Kurniawan NIM 1077. Kami akan membahas materi tentang pewarnaan sisi dan aplikasinya. Menuju ke pembahasan pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian pewarnaan graf itu sendiri atau graph coloring adalah kasus khusus dari pelabelan graf. Pelabelan graf di sini yang dimaksud yaitu memberikan warna pada titik-titik pada batas tertentu. Pewarnaan sisi atau edge coloring adalah memberi warna berbeda pada sisi yang bersisian sehingga tidak ada dua sisi yang bersisian mempunyai warna yang sama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa di satu titik tidak akan mempunyai sisi yang berwarna sama. Jumlah warna minimal yang dapat digunakan untuk mewarnai sisi dalam suatu graf G disebut bilangan kromatik G. Kemudian ada pewarnaan sisi. Bilangan kromatik sisi kromatik G sama dengan K. Pewarnaan sisi pada graf G dikatakan pewarnaan sisi sempurna atau proper edge coloring jika tidak ada dua sisi bertetangga yang mempunyai warna yang sama. Ya, seperti yang sudah ada di pengertian tadi. Kemudian ada bilangan kromatik sisi bilangan kromatik G dari graf G adalah bilangan bulat K terkecil sedemikian hingga graf G mempunyai pewarnaan sisi K yang sempurna. Kita mempunyai contoh dari gambar 6.12. Di sini yang paling kiri disebutkan bahwa ini merupakan gambar yang tidak sempurna, pewarnaan sisi yang tidak sempurna. Kenapa? Karena di suatu titik terdapat sisi yang berwarna sama, yaitu yang nomor 1 ini dan ini. Ini yang membuat tidak sempurna. Kemudian ada pewarnaan sisi yang sempurna, tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena di sini terdapat 4 warna sehingga tidak maksimal. Kemudian terdapat pewarnaan sisi yang sempurna, yaitu memiliki 3 warna yang tidak saling berhubungan di suatu titik. Selanjutnya ada batas bawah dan batas atas bilangan kromatik sisi. Batas bawah, bilangan kromatik sisi pada sebuah graf harus lebih besar atau sama dengan derajat terbesar dari titik-titik pada graf G, yaitu misalkan delta adalah derajat terbesar dari titik G. Maka XG harus lebih besar sama dengan dari delta. Sedangkan untuk batas atas adalah misalkan graf G miliki derajat terbesarnya adalah delta, maka XG harus kurang dari sama dengan delta plus 1. Nah, secara khusus untuk graf G atau graf regular ini menjelaskan bahwa bilangan kromatik sisi dari graf regular G adalah K atau K plus 1. Contohnya ada pada graf Prisma dan graf Peterson. Di sini yang sebelah kiri adalah graf Prisma, yang sebelah kanan adalah graf Peterson. Di graf Prisma ini, derajat terbesarnya adalah 3. Nah, untuk itu, graf Prisma ini bisa menggunakan teorema yang batas bawah, yaitu bilangan kromatik sisinya atau pewarnaan sisinya ada 3, atau bisa lebih dari 3. Untuk yang graf Peterson, dia bisa menggunakan teorema batas atas, yaitu derajat terbesarnya ditambah dengan 1. Sini maka kromatik sisinya ada 4 atau pewarnaan sisinya ada 4. Oke, selanjutnya bilangan kromatik sisi keluarga graf khusus. Graf sikel Cn dengan n lebih dari sama dengan 3 titik punya kromatik sisi yang sama dengan bilangan kromatiknya. Misalkan XCN sama dengan 2 untuk n genap dan XCN sama dengan 3 untuk n yang ganjil. Contohnya di sini sebelah kiri ada bentuknya segi 5, maka n-nya adalah ganjil. Jadi
kromatik sisinya atau perwarnaan sisinya ada 3. Untuk yang sebelah kanan, bentuknya segi 6. Jumlah titiknya ada genap. Oleh sebab itu, nilai kromatik sisinya atau perwarnaan sisinya ada 2. Seperti itu. Selanjutnya yaitu graf roda. Graf roda merupakan sebuah graf di mana memiliki titik di bagian tengah atau titik pusat sebagai penentu jumlah bilangan kromatik dari graf tersebut. Yang dapat dikatakan, titik pusat dari graf roda WN terhubung dengan N sisi jari atau spok, sehingga diperlukan paling sedikit N warna yang berbeda sesuai dengan jumlah sisi jari atau titik tepi. Sedangkan untuk sisi tepi dapat dipilih 3 warna dari N warna yang tersedia. Dengan demikian, untuk N lebih dari sama dengan 3, bilangan kromatik sisi dari graf roda WN adalah N, yaitu X kromatik WN sama dengan N. Kita lihat dari contoh graf roda di bawah ini, di mana yang sebelah kiri graf roda dengan sisi berjumlah 5, maka X kromatik W 5 sama dengan 5, yang dapat dikatakan bilangan kromatik dari graf roda dengan jumlah sisi 5 yaitu 5. Begitu juga dengan yang sebelah kanan. Karena sisinya berjumlah 6, maka bilangan kromatiknya juga berjumlah 6. Selanjutnya yaitu graf 2 partisi lengkap. Pada kasus khusus seperti graf 2 partisi lengkap, K, M, N dengan M lebih dari sama dengan N dan N lebih dari sama dengan 1, maka X kromatik K, M, N sama dengan M. Demikian juga dengan graf pohon yang titik-titiknya dapat dibagi menjadi 2 partisi, sehingga bilangan kromatik sisi dari graf pohon Tn adalah sama dengan derajat terbesar dari titiknya, yaitu X kromatik Tn sama dengan delta atau derajat terbesar dari titiknya. Kita lihat pada contoh gambar di bawah ini. Nah, di bagian kiri atau gambar 6.16 merupakan contoh pewarnaan sisi pada graf 2 partisi lengkap K4,3. Dilihat dari rumusnya, rumus untuk mencari bilangan kromatik pewarnaan sisi graf 2 partisi lengkap yaitu X kromatik K, M, N sama dengan M. Sehingga bilangan kromatik dari graf 2 partisi lengkap K4,3 sama dengan 4. Sedangkan di sebagian kanan merupakan contoh pewarnaan sisi graf pohon, di mana untuk mencari bilangan kromatiknya adalah dilihat dari derajat terbesar dari titiknya. Nah, karena dari graf pohon ini memiliki derajat terbesarnya yaitu 5, maka bilangan kromatik dari graf pohon tersebut adalah 5. Ya, yang terakhir adalah graf lengkap. Nah, di graf lengkap ini memiliki bilangan kromatik sisi yang berbeda untuk ordo yang genap dan ganjil. Bilangan kromatik sisi graf lengkap ordo genap K2N adalah 2N-1, yaitu bilangan kromatik K2N sama dengan 2N-1, sedangkan bilangan kromatik sisi graf lengkap ordo ganjil K2N-1 adalah 2N-1, yaitu bilangan kromatik K2N-1 sama dengan 2N-1. Nah, diberikan gambar seperti berikut. Gambar 6.18 menunjukkan pewarnaan sisi pada graf lengkap dengan ordo genap K6 dan ordo ganjil K5. Saya jelaskan di sini yang dimaksud K2N ketika menggunakan ordo genap dan K2N-1 ketika menggunakan ordo ganjil. Semisal gini, K2N. Kita akan mencari ordo K6. Nah, di sini kan menggunakan bilangan kromatik, yaitu ketika ordonya bernilai genap menggunakan 2N. Nah, yang kita inginkan kan K6. Jadi dimisalkan pertama itu 6,
sama dengan 2N. Jadi N-nya itu ada 3. Nah, kita masukkan. Kita masukkan nilai 2N tadi, yang K sama dengan 6 tadi, ke nilainya berarti N-nya bernilai 3. Nah, itu berarti kita masukkan ke yang kromatik ini. Bilangan kromatik K 2N sama dengan 2N min 1. Jadi, X kromatik dari K kali 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3 min 1. Jadinya K6 sama dengan 6 min 1. Jadi bilangan kromatik dari ordo K6 ini bernilai 5. Jadi ini ada 5 sisi. Ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, begitu juga ketika menggunakan ordo ganjil. Ordo ganjil berarti kan K5. Di sini contohnya K5. Nah, di sini itu menggunakan rumus bilangan kromatik sama dengan K 2N-1 sama dengan 2N-1. Terus sama yang tadi, kita masukkan misalnya ini bilangan kromatik N5 sama dengan, kan ini kan tadi K2N yang pertama. Nah, ini yang kedua ini, yang ganjil ini menggunakan 2N-1. Jadi, rumusnya begini, 2N-1. Kemudian 2N sama dengan 5 ditambah 1. Oh, maaf. Jadi N sama dengan 3. Sama seperti tadi, kita masukkan ke rumus ini, ke rumus N-nya, memasukkan rumus ini. Dan hasilnya pun sama, yaitu bilangan X kromatik K 2 kali 3 min 1 sama dengan 2N min 1. Jadi K 6 min 1 sama dengan 2 kali 3 min 1. Jadi K5 sama dengan 5. Jadi tetap 5. Seperti ini contohnya. Nah, di sini itu ada kasus, yaitu sebuah pabrik reparasi mobil menerima 8 buah mobil rusak yang harus direparasi. Nah, proses reparasi hanya tersedia sebanyak 3 pos, sedangkan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan proses perbaikan mobil hanya dibedakan 1 pekan. Dan di sini digarisbawahi 1 pekan. Dan setiap shift pada posnya berisi minimal 1 mobil. Oleh karena itu, dicari berapa banyak shift yang bisa dibuat oleh pabrik untuk bisa menyelesaikan perbaikan 8 buah mobil dalam waktu sepekan. Nah, yang diminta itu waktu sepekan atau 1 minggu. Langkah menyelesaikan masalah di atas sesuai dengan pengaplikasian pada warna sisi graf pada graf berikut ini. Nah, di sini tuh kita udah mencari graf yang dicontohkan oleh si pembuat kasus ini. Jadi ini udah ada seperti ini grafnya. Kemudian kita cari. Ini kan dari sisi ini posnya, sedangkan ini mobil. Di sini kita mencari sisinya. Berapa banyak sisi yang kita dapat peroleh dari sini. Nah, mudahnya gini, kita mengambil titik yang berderajat banyak. Di sini yang titik berderajat banyak yaitu ada di R2, yaitu memiliki 7 cabang. Nah, karena 7 cabang ini merupakan bisa dibilang ini adalah constraint atau batasannya, yaitu ini 1 pekan. 1 pekan. Nah, 1 pekan ini berisi 7 hari atau 1 minggu. Nah, ini misalkan ini
garisnya ini adalah shift-nya pada graf ini yaitu, hari. Jadi misalnya hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, seperti itu. Jadi, kita identifikasi. Nah, si A ini tidak boleh sama dengan si C, dan tidak boleh dengan sama yang D, dan tidak boleh sama E, F, G, dan H. Maksudnya itu, sisi antara ini, titik A dengan R2 tidak boleh dengan R2 dan C, ataupun A dan R1 ini tidak boleh. Misal ini saya inisialisasi, warnanya warna 1, kemudian ini warna 2, ini warna 3, ini warna 4, ini warna 5, ini 6, dan ini 7. Nah, di sini kita udah memiliki warna 7 warna. Untuk apa? Untuk yang tidak, yang sisi yang bersisian itu tidak boleh warna yang sama. Jadi harus warna berbeda seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, si A dan R2 ini, sisi A R2 ini tidak boleh sama dengan A dan R1. Nah, di sini kita bisa mencantumkan perulangan dari warna-warna yang sudah ada di definisi sebelumnya. Seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini bisa kita gunakan lagi karena misal ini 2 ini garis C dan R2 dengan A, R1 itu tidak bersisian atau tidak sejalur. Jadi boleh diisi oleh, warna yang sama dengan ini, CR2. Jadi di sini saya misalkan ini 2. Warna kedua. Kemudian si BR1 ini kan, tadi udah ada yang 2. Jadi tidak boleh 2 lagi. Harus warna yang lain. Bisa 3, 4, 5, 6, 7, ataupun 1. Soalnya kenapa kok 1? Karena si A dan R2 ini, dia tidak bersisian dengan B R1. Jadi saya di sini, untuk memudahkan saja, saya balikkan lagi, ke nilai 1. Jadi di sini 1, kemudian seterusnya yaitu kalau ini 2, 1, di sini, kita warna 3, karena di sini udah ada 2, jadi ini 3. Jadi tidak berpotongan atau tidak bersisian atau tidak, tumpuk nanti warnanya. Kemudian di sini, belum ada warnanya 2, 1, 3. Di E dan R2 ini udah ada 4, berarti di sini nggak boleh 3, nggak boleh 4. Berarti di sini saya misalkan di sini 5. Nah, kemudian di sini 5. Ini FR2 ini 5, jadi di FR1 nggak boleh 5. Jadi saya inisialkan 4, soalnya 4 tidak bersisian dengan sisi, R2 dan F. Jadi di sini 4. Seperti bolak-balik warna gitu. Kemudian, kita lakukan seterusnya hingga ketemu semuanya, yaitu, R2, D, R3 ini udah ada 3, berarti di sini boleh di sini berarti 5, 2, 3, di sini boleh 1 boleh. Kemudian di sini di garis FR3 ini udah ada 4 dan 5. Jadi di sini saya milih 2, boleh. Kemudian di sini 6, si GR2 ini 6. Berarti di sini, udah 1, 2, berarti di sini 3 boleh. Karena tidak bersisian lagi selain sisi ini, 3. Kemudian ini, 7, H, R2 dan H ini kan 7, nilai warna angka 7, si HR3 ini bisa 4. Jadi, seperti itu. Jadi tidak ada nilai yang sama atau bersisian dengan nilai yang sama.
Kemudian ini hasilnya. Nah, seperti ini. Demikian dapat disimpulkan bahwa dari 8 buah mobil pabrik yang direparasi dalam satu pekan dibutuhkan paling sedikit 7 shift kerja pada 3 pos reparasi. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.